Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya. Berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-154. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, beberapa saat kemudian, seisi rumah Ki Ajar Panguan itu telah berada dalam perjalanan. Mereka merayap maju dalam kegelapan melalui jalan yang kadang-kadang turun dengan terjal, kadang-kadang menyusup di antara gerumbul perdu, sekali meloncat dan memanjat. Tetapi mereka tidak tergesa-gesa. Karena itu, maka mereka berjalan perlahan-lahan, sehingga karena itu, maka mereka maju dengan lambat. 2 ekor harimau berjalan bersama dengan mereka, namun kadang-kadang kedua ekor harimau itu menghilang. Baru beberapa saat kemudian, muncul kembali dan ikut berjalan beriring pada jalan setapak yang berbatu padas. Baru beberapa saat kemudian, mereka sampai di tempat terbuka. Mereka berada di sebuah jalan kecil yang dapat mereka lalui, menuju ke padepokan yang mereka tuju. Tetapi mereka tidak pergi ke padukuhan itu. Mereka akan berada di sekitar sanggar untuk melihat suasana. Dalam kegelapan mereka pun merayap semakin dekat dengan padukuhan yang mereka tuju. Seperti yang mereka duga, bahwa di padukuhan itu juga terdapat sebuah sanggar yang dibatasi dengan dinding kayu batang kelapa utuh yang dipotong rampak dan ditanam berkeliling. Seperti yang terdapat di padukuhan tempat tinggal Ki Kerawangan, maka di dalam sanggar itu terdapat bangunan khusus untuk menyerahkan korban. "Kita bermalam di sini," berkata Ki Ajar Panguan. Lalu katanya pula, "Tentu tidak ada orang yang akan memasuki sanggar ini." Yang lain pun sepakat, mereka akan bermalam di sanggar yang terbuka itu. Tetapi sudah tentu bahwa mereka harus membagi waktu bergantian berjaga-jaga. Menjelang fajar, yang bertugas berjaga-jaga adalah Manggada dan Laksono. Perhatian mereka tertarik pada sikap 2 ekor harimau milik Ki Pandi yang menyusul ke sanggar itu. Kedua ekor harimau itu seakan-akan ingin berbicara kepada Manggada dan Laksono. Mereka memberikan isyarat yang agaknya ingin memberitahukan sesuatu. "Kita bangunkan saja Ki Pandi," desis Manggada. Laksono mengangguk kecil sambil beringsut dan mendekati Ki Pandi yang sedang tertidur itu. Agaknya Ki Pandi memang letih setelah menempuh perjalanan panjang, mengambil kedua ekor harimaunya. Tetapi Ki Pandi segera bangkit ketika kedua anak muda itu membangunkannya. "Ada apa?" bertanya Ki Pandi. "Harimau itu," jawab Laksono. Ki Pandi pun kemudian mendekati kedua ekor harimau yang seakan-akan berbicara kepadanya. Tentu ada sesuatu yang menarik perhatian kedua ekor harimau itu.
berkata Ki Pandi. "Apa Ki Pandi?" bertanya Laksono. "Marilah kita lihat," jawab Ki Pandi. Namun sebelum pergi, Ki Pandi telah membangunkan kawan-kawannya yang masih tidur nyenyak di atas rerumputan. Tetapi Ki Lemah Teles tidur mendengkur saja di atas tempat orang-orang padukuhan itu menyerahkan korban. Ki Pandi pun memberitahukan kepada mereka bahwa ia ingin mengikuti kedua ekor harimau yang telah memberikan isyarat kepadanya untuk mengikutinya. Ki Pandi pun segera berbenah diri. Manggada dan Laksono telah dibawanya mengikuti kedua ekor harimaunya yang berjalan keluar dari sanggar yang kosong itu. Beberapa saat mereka berjalan di kerembangan dini hari. Dengan sangat berhati-hati, mereka berusaha mendekati padepokan yang masih disaput oleh embun yang tipis. Ki Pandi mengikuti saja kedua ekor harimaunya yang menyusup di antara gerumbul-gerumbul liar yang tumbuh di kaki gunung. Namun kemudian kedua ekor harimau Ki Pandi itu pun berhenti. Dengan isyarat yang hanya diketahui oleh Ki Pandi, kedua ekor harimau itu nampaknya telah memberitahukan sesuatu. Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam. Kepada Manggada dan Laksono, ia berbisik, "Kalian tinggal di sini saja. Aku akan bergeser mendekat." Keduanya mengangguk. Jika Ki Pandi sudah mengisyaratkan agar mereka tinggal, maka tentu ada sesuatu yang akan dapat membahayakan mereka. Karena itu, maka keduanya tidak memaksa untuk mengikutinya. Pada itu, dengan sangat berhati-hati, Ki Pandi bergerak lebih dekat lagi. Dua ekor harimaunya berjalan mengendap-endap, seakan-akan sedang merunduk mangsanya. Ketika kedua ekor harimau itu kemudian berhenti dan mendekam di belakang sebuah gerumbul, maka Ki Pandi pun menjadi semakin berhati-hati. Dengan jantung yang berdebaran, Ki Pandi kemudian melihat beberapa kelompok orang yang sudah bersiap-siap dengan senjata di tangan menghadap ke arah pintu gerbang padepokan. Ki Pandi menarik nafas dalam-dalam. Panembahan Leptogati ternyata tidak tanggung-tanggung dalam mempersiapkan diri menghadapi padepokan Kiai Banyu Bening. Agaknya ia telah mengerahkan pengikut-pengikutnya untuk menyerang padepokan yang tidak tunduk pada perintahnya itu. Ternyata Panembahan Leptogati benar-benar tidak menunggu besok atau lusa. Demikian ancamannya tidak dipatuhi, maka ia pun segera datang dengan kekuatan yang besar. Berkata Ki Pandi di dalam hatinya. Sejenak Ki Pandi termangu-mangu. Agaknya Panembahan Leptogati menunggu matahari terbit. Tetapi Ki Pandi tidak ingin melihat peristiwa yang penting itu sendiri. Maka ia pun segera memberi isyarat kepada kedua ekor harimaunya agar tetap tinggal di situ. Ki Pandi sendiri telah beringsut di sela-sela gerumbul-gerumbul perdu mendekati Manggada dan Laksono. "Berhati-hatilah, beritahu Ki Ajar Panguan dan orang-orang yang ada di sanggar. Biarlah mereka melihat apa yang akan terjadi di sini. Tetapi mereka pun harus berhati-hati. Aku menunggu mereka di sini." Manggada dan Laksono pun kemudian dengan sangat berhati-hati meninggalkan tempatnya menuju ke sanggar padukuhan untuk menjemput Ki Ajar Panguan dan mereka yang berada di sanggar itu. Ketika mereka sampai di tempat Ki Pandi menunggu,
langit sudah menjadi semakin merah. Kabut justru nampak menjadi lebih tebal menebar di kaki gunung. "Kita akan menebar," berkata Ki Pandi. "Kita akan melihat apa yang terjadi dari beberapa arah." Ki Ajar Panguan mengangguk-angguk. Kabut yang putih buram mampu melindungi gerak mereka yang memencar itu. Namun Manggada dan Laksono tetap bersama Ki Pandi dan kedua ekor harimaunya. Ketika kemudian langit menjadi semakin cerah, maka Panembahan Leptogati telah memberikan isyarat kepada orang-orangnya untuk mulai bergerak. Dengan isyarat bunyi seperti suara burung kedasih, maka para pengikut Panembahan Leptogati itu pun mulai bergerak. Ketika kemudian langit menjadi semakin cerah, maka Panembahan Leptogati telah memberikan isyarat kepada orang-orangnya untuk mulai bergerak. Dengan isyarat bunyi seperti suara burung kedasih, maka para pengikut Panembahan Leptogati itu pun mulai bergerak. Ki Pandi yang bersembunyi di dalam semak-semak bersama Manggada, Laksono dan kedua ekor harimaunya, meskipun tidak terlalu dekat, dapat melihat gerak para pengikut Panembahan Leptogati mendekati padepokan Kiai Banyubening. Namun pada itu, para cantrik Kiai Banyubening pun telah bersiap menunggu kedatangan lawan-lawan mereka dari balik dinding padepokan. Mereka berdiri di atas panggungan yang memanjang di belakang dinding padepokan. Tetapi hal itu sudah diperhitungkan oleh para pengikut Panembahan Leptogati, sehingga sebagian dari mereka telah membawa perisai untuk melindungi diri. Tetapi yang lain yakin akan dapat menepis serangan anak panah dengan pedangnya. Sementara yang lain lagi membalut lengan kirinya dengan kain panjang yang akan dapat dipergunakan sebagaimana sebuah perisai. Sementara itu, Ki Ajar Panguan dan orang-orang tua yang lain yang tinggal di rumahnya telah berpencar. Mereka mencoba mengamati keadaan yang terjadi di padepokan itu sebaik-baiknya. Ketika kemudian matahari terbit, maka para pengikut Panembahan Leptogati telah mendekati pintu gerbang padepokan. Beberapa orang membawa sebatang kayu yang cukup besar dan panjang yang akan mereka pergunakan untuk memecahkan pintu. Sementara itu, beberapa orang yang lain membawa tali ijuk dengan jangkar besi yang diikat di ujungnya. Pada itu, para cantrik dan putut di padepokan Kiai Banyubening telah bersiap. Anak panah telah melekat di busurnya. Pada saat yang tepat, anak panah itu akan meluncur ke arah para pengikut Panembahan Leptogati di luar dinding. Manggada dan Laksono menjadi berdebar-debar, meskipun mereka tidak berada terlalu dekat dengan padepokan. Namun mereka dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi kemudian. Ketika terdengar aba-aba dari para pemimpin dari padepokan Kiai Banyubening, maka anak panah pun segera meluncur dari busurnya seperti hujan yang tercurah dari langit. Namun para pengikut Panembahan Leptogati telah bersiap untuk menangkis serangan itu dengan perisai mereka. Sedangkan yang lain menepis dengan pedang atau tombak atau senjata yang lain. Sedangkan yang lain lagi menepis anak panah itu dengan kain panjang yang mereka ikatkan pada lengan kirinya.
Perlahan-lahan para pengikut Panembahan Leptogati itu bergerak maju. Mereka terhenti sejenak. Ketika mereka sampai pada jarak jangkau anak panah lawannya, seolah-olah mereka sedang menguji kemampuan mereka menangkis, menepis dan menghindari serangan anak panah itu. Sementara itu, orang-orang yang membawa sepotong kayu yang besar dan cukup panjang telah bersiap pula mengambil ancang-ancang, sedangkan yang lain bersiap untuk melindungi mereka dari serangan anak panah dan lembing yang tentu akan dilontarkan dari panggungan di sebelah menyebelah regol. Beberapa saat gerak para pengikut Panembahan Leptogati memang terhenti, seolah-olah anak panah dan lembing yang dilontarkan dari belakang dinding padepokan itu mampu menghentikan serangan mereka. Namun tiba-tiba saja terdengar teriakan nyaring, peringatan untuk dengan cepat menyerang. Teriakan itu bersambut dan diteriakkan sambung menyambung. Sejenak kemudian maka serangan itu pun datang seperti arus banjir bandang. Para pengikut Panembahan Leptogati itu pun berlari-lari sambil berteriak-teriak memekakkan telinga. Mereka menghambur dengan cepat mendekati dinding padepokan. Dengan demikian, maka pertempuran antara kedua kelompok yang besar dari dua lingkungan hitam telah terjadi dengan sengitnya. Ternyata para pengikut Panembahan Leptogati tidak sekedar membiarkan mereka menjadi sasaran, tetapi sebagian dari para pengikut Panembahan Leptogati juga mempergunakan busur dan anak panah untuk melindungi kawan-kawan mereka, terutama mereka yang berusaha memecahkan pintu gerbang. Sekelompok orang yang memanggul sebatang kayu yang besar dan panjang itu pun kemudian telah berlari-lari dengan cepat mengarah ke pintu. Sementara itu, sekelompok yang lain juga berlari-lari melindungi mereka dengan perisai serta senjata mereka masing-masing, agar anak panah yang meluncur dari panggungan di sebelah menyebelah pintu gerbang itu tidak mengenai sasaran. Betapa kuatnya selarak pintu gerbang padepokan itu, namun dengan hentakan-hentakan yang tidak ada henti-hentinya, maka selarak pintu gerbang itu pun mulai menjadi retak. Kyai Banyu Bening yang menyaksikan keadaan selarak itu pun segera memberikan aba-aba bahwa pertahanan terkuat harus diletakkan di sekitar pintu gerbang. Demikian pintu gerbang terbuka, serta orang-orang yang berada di luar menyerbu masuk. Maka para cantrik itu harus berusaha menyerang mereka dengan anak panah dan lembing sebelum mereka terlibat dalam pertempuran seorang melawan seorang. Kita harus berusaha mengurangi jumlah lawan sebanyak-banyaknya. Perintah itu telah menjalar dari seorang cantrik ke cantrik yang lain, sehingga ketika retak selarak pintu gerbang itu menjadi semakin parah, sekelompok cantrik telah siap dengan busur dan anak panah. Sementara itu, yang lain pun telah siap untuk melemparkan lembing-lembing bambu dengan bedor besi yang tajam. Demikianlah seperti yang telah diperhitungkan, maka selarak pintu yang rangkap itu masih tidak mampu menahan hentakan-hentakan yang berulang kali tanpa hitungan itu. Akhirnya satu di antara kedua selarak pintu itu pun telah patah. Sementara selarak yang satu lagi tidak dapat bertahan terhadap dua hentakan berikutnya. Sejenak kemudian maka pintu gerbang itu telah terdorong dan terbuka. Seperti air yang melimpah,
para pengikut Panembahan Leptogati mengalir memasuki pintu gerbang yang terbuka itu, berdesakan berebut dahulu. Teriakan-teriakan nyaring terdengar bagaikan meruntuhkan langit. Namun dengan tangkasnya para cantrik dari Padepokan Kyai Banyubening telah melepaskan anak panah yang sudah siap terpasang di busurnya. Terdengar teriakan kesakitan dan kemarahan sekaligus melengking di antara sorak para pengikut Panembahan Leptogati itu. Beberapa orang pun roboh, terinjak oleh kaki kawan-kawannya sendiri. Sementara itu, para cantrik tidak sempat lagi memasang anak panah pada busurnya ketika orang-orang yang menyerbu masuk itu berlari-larian menyerang mereka dengan garangnya. Senjata mereka terayun-ayun mengerikan, seperti tangan-tangan maut yang sedang menggapai nyawa para cantrik yang sedang bertahan itu. Pertempuran yang sengit pun tidak terelakkan lagi. Sementara itu, beberapa orang yang berusaha memanjat tali-tali yang diikat pada jangkar bumi yang dilontarkan ke bibir dinding padepokan mulai berhasil pula. Para cantrik yang berusaha memotong tali-tali itu harus menjaga diri mereka dari sengatan anak panah yang dilontarkan dari luar dinding, sehingga ada di antara mereka yang terlambat menahan gerak orang-orang yang sedang memanjat itu. Dalam waktu yang singkat, maka pertempuran pun telah menjalar menyusup di antara bangunan-bangunan di padepokan itu. Para cantrik yang berada di panggungan di belakang dinding itu pun telah berloncatan turun. Mereka tidak lagi harus bertahan agar orang-orang yang menyerang padepokan itu tidak dapat memasuki dinding. Tetapi justru karena pintu gerbang telah terbuka, maka arus serangan itu tidak tertahankan lagi. Para pengikut Panembahan Leptogati pun tidak mau mempersulit diri dengan memanjat tali, serta melemparkan jangkar yang dapat mengait bibir dinding padepokan. Tetapi mereka berlari-lari menuju ke pintu gerbang dan masuk ke dalamnya tanpa banyak kesulitan. Para cantrik dari Padepokan Kyai Banyubening itu berusaha untuk bertahan sekuat-kuatnya. Dengan pengenalan mereka yang lebih baik terhadap medan, maka mereka mempunyai kesempatan lebih baik dari lawan-lawan mereka. Tiba-tiba saja para cantrik itu seakan-akan menghilang. Namun dengan tiba-tiba pula mereka datang menyerang dengan garangnya tanpa diketahui dari mana mereka datang. Setiap pintu bangunan yang ada di padepokan itu dapat menjadi sumber malapetaka. Pintu yang tertutup itu tiba-tiba saja terbuka. Ujung-ujung senjata terjulur dengan cepat menyambar tubuh mereka. Bahkan sudut-sudut rumah yang ada dapat menjadi tempat para cantrik menunggu korban mereka. Meskipun demikian, namun para putut dan cantrik dari Padepokan Kyai Banyubening itu mulai merasakan tekanan yang kuat dari para pengikut Panembahan Leptogati. Beberapa orang pengikut Panembahan Leptogati tidak dapat dilawan oleh hanya 2 orang saja. Bahkan ketika para pemimpin dari kedua belah pihak mulai saling bertemu, maka mulai terasa bahwa orang-orang Panembahan Leptogati memiliki beberapa kelebihan daripada putut dan cantrik di padepokan itu. Pada itu, Kyai Banyubening yang masih mencoba untuk melihat ketahanan para pengikutnya mulai menjadi gelisah.
ia tidak dapat mengingkari kenyataan. Ternyata beberapa orang pengikut Panembahan Leptogati memiliki ilmu yang tinggi. Kiai Banyu Bening memang harus menyadari bahwa padepokannya adalah padepokan yang jauh lebih muda dari para pengikut Panembahan Leptogati. Sehingga karena itu, maka para pengikut Kiai Banyu Bening pun masih belum akan dapat mengimbangi kemampuan para pengikut Panembahan Leptogati yang meskipun sebagian bukan pengikut-pengikutnya sejak awal ia mulai. Tetapi nama Panembahan Leptogati memiliki wibawa tersendiri, sehingga tidak sulit bagi Panembahan Leptogati untuk mencari pengikut dan bahkan kawan-kawan baru dari lingkungan orang-orang berilmu tinggi. Karena itu, maka Kiai Banyu Bening tidak mempunyai pilihan lain. Ia harus segera dapat mengatasi kesulitan itu. Aku harus bertemu langsung dengan orang yang mengaku bernama Panembahan Leptogati itu, berkata Kiai Banyu Bening di dalam hatinya. Jika aku dapat segera menyelesaikannya, maka aku akan segera dapat mengusir dan bahkan menghancurkan para pengikutnya. Dengan beberapa orang terpilih di antara para pemimpin padepokan itu, maka Kiai Banyu Bening siap menghadapi orang yang menyebut dirinya Panembahan Leptogati itu. Namun pada itu, Kiai Banyu Bening sempat bertanya kepada seorang yang bertubuh raksasa yang pernah berada di sanggar saat Ki Pandi memberikan korban setandan pisang, sehingga Ki Pandi sendiri akhirnya akan dikorbankan. Di mana Warono? Orang bertubuh raksasa itu menggeleng sambil menjawab. Sejak tadi aku tidak melihatnya, Kiai. Namun seorang yang lain menjawab. Bersama sekelompok cantrik, Ki Warono berusaha mempertahankan pintu gerbang Butulan di sisi barat. Agaknya, sekelompok pengikut Panembahan Leptogati berusaha untuk memecahkan pintu Butulan itu. Kiai Banyu Bening mengangguk-angguk. Ia tidak bertanya lagi. Dibawanya beberapa orang terpilih itu untuk langsung menghadapi Panembahan Leptogati. Pada itu, Panembahan Leptogati ternyata bersama-sama dengan beberapa orang tengah mencerai-beraikan sekelompok cantrik yang semula mengepungnya. Tetapi para cantrik itu tidak mampu bertahan. Sebagian dari mereka justru tidak mampu melindungi diri mereka sendiri. Para cantrik yang memang hampir saja melarikan diri menghindari itu telah terhimpun kembali ketika mereka melihat Kiai Banyu Bening sendiri datang untuk menghadapi Panembahan Leptogati. Panembahan Leptogati yang melihat kehadiran Kiai Banyu Bening telah menyongsongnya sambil tersenyum. Katanya dengan nada berat. Selamat bertemu Kiai Banyu Bening. Kita belum terlalu akrab berkenalan. Tetapi aku tahu pasti bahwa kau adalah Kiai Banyu Bening. Kau siapa? Bertanya Kiai Banyu Bening. Kau tidak mengenal aku? Bertanya Panembahan Leptogati sambil tersenyum. Tidak, aku tidak mengenalmu, jawab Kiai Banyu Bening. Kenapa kita harus berpura-pura? Sebelum kita bertemu, kau dapat saja tidak percaya bahwa aku adalah Panembahan Leptogati. Kau dapat menduga bahwa orang lain memanfaatkan kebenaran nama Panembahan Leptogati bagi kepentingannya sendiri. Tetapi setelah kita bertemu dan berhadapan seperti sekarang ini, seharusnya kau dapat mengenali aku. Aku adalah Panembahan Leptogati yang sebenarnya. Persetan dengan pengakuanmu.
Tetapi kau salah jika kau menganggap bahwa dengan berlandaskan nama Panembahan Leptogati, kau dapat menakut-nakuti aku. Panembahan Leptogati termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun tertawa. Kau mencoba untuk membesarkan hatimu sendiri dengan menganggap bahwa aku bukan Panembahan Leptogati yang sebenarnya. Kau kira aku menjadi ketakutan seandainya Panembahan Leptogati itu sekarang datang kemari? Panembahan Leptogati tertawa semakin keras. Katanya kemudian, baiklah, siapapun aku, tetapi aku tetap pada tuntutanku. Daerah ini akan aku ambil kembali. Aku sudah memberimu waktu 10 hari. Aku kira waktu itu sudah terlalu cukup. Karena sampai batas terakhir kau tetap berkeras, maka aku datang untuk menghukummu. Tetapi kau harus melihat kenyataan bahwa kau datang untuk mengantarkan nyawamu. Meskipun setelah kau mati, tentu ada orang lain yang menyebut dirinya Panembahan Leptogati. Baik, baik, jawab Panembahan Leptogati. Apapun katamu, tetapi bersiaplah untuk mati. Kiai Banyu Bening itu pun kemudian telah memberi isyarat kepada putut dan cantrik yang datang bersamanya untuk memencar menghadapi para pengikut Panembahan Leptogati yang ada di sekitarnya. Dalam pada itu, pertempuran masih berlangsung di mana-mana. Para cantrik memiliki kemungkinan lebih baik dengan memanfaatkan medan, tetapi secara pribadi, para pengikut Panembahan Leptogati memiliki ilmu yang lebih tinggi. Dalam pada itu, maka pertempuran yang terjadi antara Panembahan Leptogati dan Kiai Banyu Bening telah menjadi semakin sengit. Keduanya mulai meningkatkan ilmu mereka. Dengan cepat mereka berloncatan menyerang dan menghindar. Keduanya memiliki kelebihannya masing-masing, sehingga pertempuran itu tidak segera dapat dibayangkan siapakah yang akan menang dan siapakah yang bakal kalah. Panembahan Leptogati yang bertempur dengan mantap tidak terlalu banyak bergerak, tetapi setiap ayunan tangannya seakan-akan tetap menghamburkan angin yang tajam menusuk kulit. Sementara itu, Kiai Banyu Bening bertempur dengan tangkasnya. Ia bergerak cepat, sehingga sekali-sekali serangannya mampu menyusup pertahanan Panembahan Leptogati. Dengan demikian, baik Panembahan Leptogati maupun Kiai Banyu Bening menjadi semakin berhati-hati. Mereka harus mengakui bahwa lawan mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.